Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan kepada Allah karena telah memberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan yang terpenting adalah nikmat hidayah sehingga kita bisa mendapatkan hidayah yang Allah itu hanya memilih orang tertentu untuk dikasihkan hidayah. Jadi kita ini termasuk orang-orang terpilih. Jadi kita harus mensyukuri nikmat benar-benar karena nikmat ini adalah nikmat yang pol. Lalu yang kedua, saya syukur kepada para perantara agama yang telah memerantarai agama yang hak miki. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Beserta para kakak-kakak, adik-adik, ibu, bapak-bapak di sini yang telah bersedia meluangkan waktunya. Kan biasanya minggu-minggu biasanya enak dolan apa-apa jenengan kerso seminar TV dengan pembicara dengan keadaannya TV. Kalau syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Langsung mawon ya. Ini kenalan dulu. Kenalan saya. Jadi nama lengkapnya Hanifah Romadhoni. Saya lahir di Karanganyar nggih. Berarti asli orang Karanganyar. Hidup Karanganyar dan sampai sekarang masih di Karanganyar. Di SD-nya di Bejen 3, SMP 2 Karanganyar, mungkin yang SMP Karanganyar, SMP 1 Karanganyar. Kuliah di Fakultas Hukum UNS. Mungkin di sini ada beberapa yang udah kenal ya. Oke. Jadi saya niki ya jujur ini baru pertama kali jadi loh ya, baru pengalaman ya. Kata-kata yang kan jadi saya akan mengikuti seminar kewirausahaan membangun kemandirian. Jadi awal mula bagaimana sih awal mulanya orang berbisnis online itu dimulai tahun 2014 di mana saat itu saya lulus kuliah ya. Jadi itu saya terjun dorongan dari orang tua. Jadi mau kuliah kalau saya itu mendorong itu Pak itu kan jadi bangun dari duit jujur aku merasa apa itu enggak yang pikiran aku pengen kuliah tapi tentang orang ya kalau mau ada konektor coba saya terus mulai aja ya udah kamu dari jadi kipas itu kan dari perasaan kan didorong oleh orang tua lalu juga karena di atas jadi faktor pendukungnya apa? Karena di rumah ada warnet, jadi kan ada koneksi internet tuh. Jadi kan memanfaatkan dan koneksi internet yang ada di rumah. Udah apa ya usaha apa ya? Ya udah usaha online. Kebetulan saat tahun 2014 itu belum ada
saingannya lah belum terlalu marak seperti sekarang ini. Jadi kan masih awal-awal. Ya udah deh, ya wis aku manut boeing, manut ibu ngono. Ya kita modal 100.000 wis dari 100.000. Dari apa modal 100.000 itu ya udah. Karena ikut Mbak dulu ya, jadi barang-barangnya ngambil, jadi bisnis konsinyasi. Jadi kalau ada orang beli, ambil dulu barangnya, lalu baru uangnya dulu. Lalu apa sih yang dijual? Yang dijual ini kaos basic skirt tadi ya, yang dulu kan marah-marahnya Cik, tahu dengar nggak Cik itu? Nah, itu kebetulan kan dulu emang udah kenal sama Mbak Ciciknya itu. Wah, ini kok duwe kelambi barang sing kita menjual banget ya. Ya, jadi kaos polos harganya itu cuma 25. Kan aku melihat peluang. Jadi nek aku seneng nganggo, berarti kan orang-orang di luar Solo mungkin kan belum punya kan. Jadi kan ada peluang tuh. Jadi ora tak dol kayak kuwi wae. Oh iya, kuwi wae ngono. Akhirnya saya putuskan untuk menjual kaos polos sweatshirt. Jadi sweatshirt itu seperti baju tapi ya juga sweater. Jadi enak dan berbagai warna. Kan jane cewek-cewek suka ganti-ganti baju gitu kan. Jadi ya itu aku melihat peluang di situ. Ya wis kuwi wae sing tak dol ngono. Akhirnya gimana sih aku menjual barang daganganku itu pertama dulu kan masih zamannya BBM nggih. Ya udah aku BBM, pakai BBM itu. Tapi kan BBM kan harus kontaknya harus banyak biar orang tahu aku jual apa. Ya wes aku apa ya biar caranya kan untuk kontak oke. Langsung otakku berpikir ding ding ding, karena aku sadar ternyata dalam dunia kuliah itu kebutuhan banyak. Dan kebetulan orang tuaku itu mendidiknya sederhana, jadi emang dipepet kan loh uang saku. Karena the power of kepepet, jadi kan nek kepepet ki iya otaknya langsung bekerja. Ya wis aku mencari ide apa ya, ya wis aku mencari kontak-kontak BM itu lewat Twitter. Tahu Twitter ya? Twitter saya cari-cari Twitter, terus Facebook, terus ya kan aku ngasal-ngasal wae pine, penting kontakku oke ning BBM ku. Akhirnya menjual itu. Akhirnya setelah dapat kontak BBM aku kayaknya harus punya toko deh, apa ya, kayak profil dalam bentuk bentuk apa itu, bentuk dunia maya apa ya. Oh iya, kan dulu kan adanya Instagram. Ya udah aku membuat toko di Instagram. Jadi kayak tokoku lah sendiri gitu. Lalu dibuat Instagram. Itu namanya Ama Urat OS. Ama Urat OS itu aku dapat dari mana, karena dulu ngefans sama Mario Maurer, jadi ya udah Ama Urat OS. Logonya dibuatkan sama kakak saya ya, karena sebenarnya. Terus sudah upload gitu. Saya memanfaatkan fitur hashtag. Terus juga memfollow orang-orang, kan komen-komen, halo kak, nah aku jual basic tiket 30.000 doang. Akhirnya banyak orang yang memfollow Instagram saya. Jadinya dari 0 followers, alhamdulillah mencapai 2.000 followers. Ya lumayan lah akhirnya. Akhirnya pada ngontak BBM ke BBM, Mbak ini mau dong. Dan karena kebetulan produk saya itu termasuknya murah ya, jadi yang ngambil itu bukan ecer, bukan 1 atau 2 pieces saja, jadi ngambilnya malah grosir lagi, beli 5 pieces, 10 pieces dijual lagi. Wah, aku malah jadi kayak bakul grosir, yang ngambil itu reseller lumayan nih. Jadi emang saya ngambilnya labanya dikit, tapi kan lumayan pink teman nih, kayak saya ngambil 5.000 per kaos. Jadi kalau temannya ada yang beli 10 itu lumayan 50.000. Belum lagi yang satunya lumayan itu. Akhirnya terkumpul itu, terus lewat line juga kan, line juga itu lagi booming. Terus mulai deh WA itu, terus tuh. Lalu lambat laun berjalan, karena saya juga kuliah, jadi fokusnya agak terpecah juga ya. Emang saya tetap pendidikan yang nomor 1. Dia seiring berjalannya zaman, saya juga saingan mulai berdatangan. Kan ya akhirnya ya itu
Ya mulai merefleksikan aku iki apa nih ya aku bingung. Akhirnya muncul ide. Neng Sole apa ya sing ketok wisata apa ya? Karena saya nggak suka ribet, saya termasuk bukan jual fashion di Beteng nih karena mikir yang gampang aja lah ya udah. Saya lihat di Solo, saya terus jalan-jalan ke Klewer, Klewer. Apa ya iki sing apik? Klewer ning Beteng. Oh, nek kaos polo murah banget iki ngono. Kan nek lagi kaos reglan murah banget iki. Kita iki nek didol ayo deh ngono mikirku. Akhirnya nyoba itu. Akhirnya kita aku meluncurkan kaos polo dan kaos reglan. Itu saya lihat saya survei dulu di internet. Oh, belum ada yang terlalu belum ramai, belum ada yang terlalu menjual. Ya udah saya luncurkan itu. Alhamdulillah respon para pelanggan saya dulu ya lumayan malahan tambah oke jadi pelanggan saya itu bukan cuma cewek sekarang jadi cowok malahan. Terus saya mikir eh kok neng internet terus enek sing gawe sampel nopo bordir ya bae luang nih gitu ya wes akhirnya aku melihat sekitar kene ada rasi sing gawe bordir apa sablon sing murah akhirnya aku mendapatkan konveksi ya termasuk konveksi jadi orang yang bisa bordir sama orang yang bisa sablon jadi aku ya wes duwe produksi kaosnya di sana terus terus di apa yang bordir sama sablon itu ya wes akhirnya aku membuka jasa pembuatan kaos sablon, kaos bordir. Alhamdulillah yang beli itu ya macam-macam. Kebanyakan itu dari luar Jawa malahan karena luar Jawa itu kan mahal-mahal ya. Jadi kalau saya ini kan emang kekuatannya emang harga murah gitu. Itu ya masih di bawah 50k gitu. Jadi 50 kan lumayan bagi mereka murah banget ya udah. Yang beli itu jadinya kebanyakan di luar Jawa kayak Sulawesi, Sumatera, terus Kalimantan. Jadi pelanggan saya itu kebanyakan dari luar Jawa. Lalu biasanya kaosnya itu biasanya kaos kelas kayak gini, kaos kelas beli 30 pieces. Pernah itu dulu zaman turn background polisi-polisi itu pernah juga dibuat buat kaos buat kepolisian, pernah juga ada MNC TV, MNC Bank dan aku ya kaget ada Mbak bisa apa lo gitu. Jadi aku merasa kayak bangga sendiri sampai MNC Bank nanti ya udah. Terus pacitan. Nah, gimana sih cara membagi waktunya kok iso kuliah karo ini? Kebetulan saya itu sebelum kuliah aku mindset dalam diri ya Allah semoga aku kuliah iki entuk sing ora akeh tugas, ora akeh apa laporan ekonomi aku ya jangan terlalu aku nggak suka apa kehidupannya berkaya tugas-tugas kayak dunia banget kan akhirnya alhamdulillah fakultas hukum juga sih enak juga kuliah jadi nggak banyak tugas lalu biasanya kan kuliah 2 jam terus saat pertengahan kuliah itu saya kulaan di Beteng kulaan di Klewer terus bawa sak bedondot bawa jadi di sepeda saya itu banyak karung di belakang terus kuliah lagi parkir situ aku melihat ya Allah wong-wong iki do kuliah penak ya aku golek duit ngene-ngene tapi bismillah iki tak niati karena Allah ya wis itu tapi aku ya wis apakah isen ya aku mah cuek wae napa malah ngono dan kan fakultas hukum isine mau mobil kan aku gawa sak bendonan gawa isinya kan karung-karung itu lah isinya kan aku kalau kulaan itu mana koi 100 pieces satu karung langsung belakang bawah gitu. Aku di parkiran ya cuek wae orang gitu lah penting aku untuk duit ngono pikirku ngono lalu dalam perjalanan ibuku tekan kowe nggak duit kayak ngene iki gua apa ngono mending tinggal umrah wae karena mikir ya aku ki kok golek duit ki ngopo ya ngopo rasane ya wis aku bismillah aku tak niati tak nggo umroh aku wis punya impian mau umroh sebelum aku nikah nek ora sebelum umur 22 tahun apa alhamdulillah karena tak niati wis pas kuwi dijak buku ayo ben tahun depan ya ngono oke langsung tak niati umroh nggak tahu kenapa semakin lama langsung banyak pembeli jus kayak keajaiban tenan ngerti-ngerti oke terus datang terus itu
saya lewat Tokopedia juga karena saat itu masih Tokopedia baru-baru ya. Alhamdulillah saya saat jual di Tokopedia termasuk yang laris. Lalu saat Shopee juga, Shopee juga baru awal-awal jadi belum banyak orang kan, belum banyak saingan. Alhamdulillah juga laris. Akhirnya mungkin momennya saya yang tepat saat masuk di platform bisnis tersebut. Karena mungkin saya juga yakin mungkin karena apa mergane tak niati tak pengen umroh kok jadi rame banget. Alhamdulillah tahun 17 saya umroh dengan ibu saya. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Terus di sana saya juga berdoa, ya Allah semoga saya bisa balik ke sini lagi ke Baitullah lagi. Ajaib magnet di Mekah itu gak tahu kenapa saya orangnya kan susah mengekspresikan perasaan, saya susah nangis toh. Tapi saat melihat Ka'bah itu tiba-tiba langsung berebes, langsung ada magnet sesuatu di Ka'bah itu yang membuat saya kayak pengen nangis kan ya Allah. Dan saat meninggalkan mau kan udah 9 hari di sana, saat mau berpisah dengan Mekah, saya sujud yang lama di Mekah itu, sujudnya lantainya itu adem banget kan ya. Oh ngene ya rasanya mulane kok nganu. Adem banget karo nangis kan ya Allah, semoga bisa balik ke sini. Alhamdulillah udah. Terus nah mulai 2017 kan mulai disibukkan dengan skripsi. Nah aku mikirku, oh ya aku dodolan iki tak nggo samben wae lah, bukan tak nggo pokok karena aku ya cah wedok ngopo aku ya orang golek nafkah, pikirku ngono. Ya wes akhirnya aku fokus skripsi. Akhirnya ya mungkin ya masanya sudah banyak, semakin saingan datang, semakin mereka berinovasi, tetapi saya tetap stuck di situ aja. Mungkin toko saya semakin kalah dah. Akhirnya kayak menurun. Ya wes akhirnya 2018 saya lulus kuliah. Nah ini zaman galau nih, aku paling galau gitu. Jadi aku bingung, aduh aku lulus ini emang apa ya? Kata ada pilihan apa melamar kerjaan, terus apa nikah, koncoku udah nikah aku kayak biasa mungkin kalian yang sudah melewati kayak ada kayak menggebu kayak resah gelisah biye ngono, tapi kok aku kok urung siap ya, aku kok isih cah cilik. Apa iki godaan setan ya, mungkin kalian mesti akan mengalami fase itu mungkin yang sebelum umur 20 tahun ya, mungkin urung anyak wis lulus sih mesti malahan orang ngerasa mungkin rasanya kayak lega baru lega mungkin. Nah malahan tekanan itu semakin memuncak antara apa aku melamar pekerjaan, apa aku nikah, apa oh iya aku kan dari bisnis, apa tak lanjut nih ya. Sama kalau aku melanjutkan bisnis kok bisnisku wis mati, aku piye ya membangun meneh, aku bingung. Menikah sok nikah karo sapa. Terus ya lah. Terus lagi ya orang siap aku. Aduh, aku ya cah cilik kebetulan saya anak bungsu dari 7 bersaudara kan. Jadi kayak orang siap lah kita ya. Kan buku piye, Bu? Alah kan ini kerja ngono. Nah, di sini yang semakin membuat galau adalah pertentangan antara orang tua jadi bapak sama ibuku. Jadi bapak itu pengennya saya kerja kayak di kementerian kayak sing anu kan fakultas hukum tau anu wae sekolah notaris meneh apa nganu masa ki nganu sekolah sing terus apa kue kerja ning kuwi ning kementerian ning sing gede-gede. Sedangkan ibu saya itu memilih kue ning Karanganyar wae ngopo dadan lunga dados. Kan semakin bingung ya. Ada piye iki sing salah. Sing nyekolahne aku pengen kerjaan sing anu pengen apa ya sana aku. Karena aku emang cenderung di ibu karena saya yakin kayak doa ibu mandi banget ya kita mungkin. Akhirnya saya nyari-nyari di Instagram, aku melihat ada lowongan pekerjaan untuk bisnis online. Aku mikir, oh ya aku kan sudah punya basic skill dalam bisnis online, mungkin karena kalau saya kerja di situ, saya kan bisa mengambil ilmunya, lalu saya bisa mengembangkan lagi. Terus akhirnya saya daftar di perusahaan lowongan pekerjaan yang online yang
di Karanganyar. Nah, saya masuk. Nah, di situ saya dapat ilmu baru, yaitu ilmu dropshipper itu apa sih? Itu jika kamu meminta, jadi kita meminta orang lain yang punya barang tersebut, jadi kita tanpa stok ya, jadi kita udah punya supplier yang terpercaya, udah punya apa nih kayak si A itu produksi kaos ngono. Saya cuma dropshipper itu me, me, jadi apa itu meminta seller mengirim barang atas nama kita. Jadi kita itu cuma memasarkan saja gitu. Akhirnya alhamdulillah itu ya wis aku ilmuku sudah cukup, ya udah saya keluar dan dengan modal mereka saya membuat perusahaan lagi. Jadi namanya HR Group itu ya butuh HR apa ya Wi sebuah kayak butuh saya aku butuh HR Group Hanifah Ramadhani Group itu saya membuka toko di marketplace aku itu 5 toko, jadi saya mengambil barang di Tokopedia, jadi kalau ada orang beli saya meminta supplier saya untuk mengirim barang saya tapi atas nama toko saya tuh. Dan alhamdulillah udah ada 3 karyawan juga dan kebetulan semuanya di Karanganyar Timur. Saya emang kayak bercita-cita pengen Mas niki jamaah ini pengen memberdayakan warga jamaah. Nah iso ya warga jamaah ya iso. Berdene jamaah jadi ini kan iso. Mereka jadi kayak sedekah juga menengaji orang. Ya, begitulah kan juga sampai sekarang. Alhamdulillah juga udah karena berkat usaha saya itu alhamdulillah udah daftar haji juga, punya mobil dan sebenarnya mau umroh lagi. Energi industri 3.0 mengenai otomatis komputer dan sampai pada saatnya masa kita di industri 4.0. 4.0 itu apa sih? Jadi 4.0 itu teknologi internet. Jadi kita bisa mengendalikan sesuatu tanpa memegang alat tersebut. Itulah industri 4.0. 4.0. Berikutnya. Jadi, kalian tahu nggak, Indonesia itu termasuk negara terbesar pengguna internet. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 250 juta penduduk. Banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira itu 250 juta penduduk. Dan sekitar 50%-nya itu adalah pengguna internet. Wis apa contoh nyatanya kita sendiri aja deh, mungkin di seluruh anggota sini mana sih yang nggak punya HP yang berkoneksi internet? Jadi semua punya kan, ya? Berarti internet itu sudah hidup dengan kita, sudah berdampingan dengan kita. Berarti ya wis berarti wis bagian karo awake dhewe wis kaya maem. Wis jane kuwi kebutuhan tersier, tapi karena perkembangan zaman, karena ya emang ya begitulah masanya, akhirnya seperti koyo-koyo iku jadi kebutuhan primer, jadi sudah berdampingan sama hidup kita. Jadi pengguna internet kita itu menghabiskan sekitar 5-6 jam. Saya yakin di sini mesti nek tangi turu mesti nyekali HP. Delok Instagram sih
delok status ngono scroll-scroll mbah ra genah ngono scroll penting status WA WA terus WA delok 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 check out Shopee ada nek sing bayar ya wis ngono. Ra sida tuku gur check out ngono. Twitter, Facebook, Instagram, delok artis-artis ngono. Gak terasa kita nyekrol-nyekrol itu ternyata waktunya ngerti-ngerti sak jam tek ya, 2 jam tek. Di sini di data ini kita ternyata menghabiskan 5 jam sehari berselancar di dunia online. Jadi kita itu kayak menikmati dunia maya itu loh, kalau kita pas memegang HP kita itu seperti bisa menjelajah dunia. Oh dia bisa liburan online, awak dia nggak usah aku meh neng New Zealand, aku bisa golek YouTube New Zealand, bisa melihat oh kayak gini tuh New Zealand. Jadi kita tidak perlu ke sana karena sudah ada internet itu. Berarti kan internet seperti kita bisa melihat dunia kan. Nah, karena kalian bisa nggak kalau kayak gini berarti kalian bisa melihat peluang dong. Berarti 50% itu berarti memegang HP dan menggunakan internet. Jadi itu sebuah peluang kan, sebuah peluang. Lalu rata-rata saya yakin yang memegang internet itu usia-usia produktif, ya seperti kita remaja, dan produktif itu biasanya kan punya uang. Nah, uang berarti pengennya tuku wah iki peluang iki ngono. Apalagi di era ekonomi digital itu seperti kata Bu Sri Mulyani, banyak startup itu apa sih? Startup itu pengusaha di bidang aplikasi-aplikasi itu ya, di bidang teknologi. Nah, di Indonesia itu sudah ada 4 unicorn. Unicorn itu yang dimodali, yang modalnya itu lebih berapa triliun itu yang itu yang pertama apa itu Tokopedia. Yang pertama Tokopedia, kedua Shopee, yang ketiga ada Bukalapak. Bukalapak itu milik asli Indonesia. Terus ada Lazada, banyak sekali juga sih. Kalau kalian melek, kalau kalian ingin mencari bisa banyak sekali startup, tapi yang terbesar itu. Nah, hal ini memberikan peluang bagi kita, seorang perempuan yang saya yakin perempuan itu tanggung jawabnya akan bertambah ketika kita sudah mempunyai keluarga nantinya. Saya sudah menyadari itu ya yang kok mungkin kan kita single terus ya. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, insya Allah kalau keduanya menikah ya kita akan punya keluarga baru, mempunyai tanggung jawab baru, mengurusi suami, mengurusi anak, dan mungkin bisa juga mengurusi keluarga, bapak ibu orang tua. Jadi saya rasa ini adalah masanya untuk kita perempuan untuk menguasai ekonomi digital. Jadi kita harus berperan aktif dalam ekonomi digital. Itu maka dari itu apa sih keuntungan menjadi pebisnis online itu saya jabarkan. Yang satu, membantu perekonomian keluarga. Kan ya tidak selamanya kan kita saat punya keluarga itu kita menggantungkan pada cowok terus. Yo nek cowok sultan kayak Rafathar namanya cewek yo biasa lah kan. Sedangkan kebutuhan rumah tangga itu juga tidak sedikit, bayar listrik, bayar apa-apa. Malah kan kehidupan single sama kehidupan menikah itu akan berbeda drastis lah, apalagi dari segi ekonomi. Dan biasanya pertengkaran itu katanya saya juga belum mengalami karena banyak itu karena ekonomi ya, mungkin karena ekonominya belum stabil, jadi ada pertengkaran batin lah antara cowok cewek. Nah, kalau seorang wanita itu sudah berpenghasilan, insya Allah
kalau menurut pandang saya itu bisa meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga, terutama masalah ekonomi, karena cowok cewek itu berpenghasilan, jadi kan bisa membantu ekonomi keluarga. Lalu juga bisa mandiri secara finansial. Ya, maksudnya kita mana kayak aku meh tuku pembalut masa emeh jaluk bojoku, bener nggak mungkin ta. Kan aku nyekel duit kan aku tuku aku duit duit. Tapi kalau untuk masalah kayak membeli barang-barang besar tetap izin suami nggih. Jangan lupakan bahwa suami itu kepala keluarga. Lalu mampu memenuhi kebutuhan dan menggapai cita-cita. Ya kebutuhan kayak kita sandang pangan ini, jadi kan nek wis duwe-duwe ki rasa ngatung karo bojone. Aku njaluk dienggo tuku udang kan, kalau sudah berpenghasilan kan bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan juga menggapai cita-cita. Itu kayak aku pengen bercita-cita seperti saya mau ning Mekah ngono. Bisa karena kalau punya berpenghasilan kan bisa menggapai cita-citanya tersebut tadi. Aku pengen liburan di Bandung, aku pengen ngendi ngono karena punya penghasilan, jadi kan bisa menggapai cita-citanya tersebut. Lalu yang keempat, tidak terikat dengan waktu. Kalau jadi pebisnis online itu kerjanya semau kita ya mungkin, jadi bisa pagi, bisa malam, tapi juga terkadang kalau lagi sibuk-sibuknya itu malahan melebihi jam waktu kerja normal, bisa 10 jam, 12 jam, tapi bisa juga kayak kalau lagi longgar-longgarnya itu bisa terserah kita, kalau mungkin jam 10 dia meh dolan ngendi sing kok bisa dikerjakan jam 3 nanti. Jadi tidak terikat waktu, jadi bisa ambil kalau ngomong anak, yang punya anak, ngurusi suami, masak, kayak saya tadi yang sekolah bisa disambi juga, kuliah gitu. Lalu yang kedua, ikut berjuang di fisabilillah. Jadi kalau kita mempunyai penghasilan sendiri, otomatis kan kita juga membangun perekonomian jamaah, juga bisa ikut berjuang dalam fisabilillah. Apalagi sekarang Karanganyar kota itu lagi di daerah Karanganyar itu lagi gencar-gencar bangun ya. Kayak saya di Karanganyar kota, saya itu mau bangun SMP, ceritanya SD, SMP, dan juga pondoknya mau diperbesar. Jadi kan kalau kita sebagai perempuan mempunyai penghasilan, itu kan bisa ikut berjuang juga fisabilillah. Jadi kan awak dhewe duit-duit ki ora gur dibuat dadi tai istilahnya lah. Jadi kan berguna ya, berguna untuk celengan kita di akhirat. Jadi ya sithik-sithik meneh dikai kertas selembaran, biasanya kalau mau ada pembangunan itu dikasih selembaran. Isi piro? Aku ngisi 100.000 lah ngono. Ya sithik-sithik ra apa-apa, penting diniati karena Allah. 100.000 dinggo 100.000 kemane beli bata, tahu saya bata itu 300 rupiah, lumayan untuk 30 botol kita bangun 30 bata itu dibuat dijadikan masjid, terus masjid itu digunakan setiap hari buat fisabilillah. Jadi kan kita juga mendapatkan pahala yang mengalir nggih. Jadi niku kan bisa berjuang di fisabilillah. Lalu yang selanjutnya bisa kesempatan untuk membantu sesama. Jadi sebisa mungkin kalau kalian sudah punya uang, sudah punya penghasilan, ya aja gur tinggo dewe-dewe, aja egois. Nek iso ki lihatlah sekitarmu, ada yang kiranya butuh enggak sih, ada kayak oh ya wongnya ada dua apa anak yatim. Kalau enggak kan bisa ada aplikasi kitabisa.com itu ya buat orang-orang sing sakit-sakit itu. Nek mau mendelok ngono kan kayak ade, ya Allah syukur banget ya dhewe iki wis dikai kesehatan, dikai kewarasan. Deloki wong-wong kaya ngono kae ame mangan we ra iso, loro-loronan ngono. Ya wis tak bantu we. Nah, karena kita mempunyai uang, mempunyai penghasilan, itu kita bisa membantu sesama walaupun sedikit, tapi itu sangat membantu mereka. Jadi menurut kita biasa aja, kayak ada
orang sakit membutuhkan biaya operasi 50 juta. Ya kita mampunya berapa? Mampunya 1.000 wes ngei 1.000. Bagi kita itu biasa opo 1.000 ya wes apanya. Bagi mereka itu tuh sangat berharga banget bagi wong sing membutuhkan itu. Alhamdulillah untuk 1.000 engko saka ngendina itu kan lumayan. Nah, lanjut. Nah, materi selanjutnya cara memulai bisnis online untuk pemula. Jadi, apa sih bisnis online itu? Mungkin kau kan mau ngomong bisnis online, oke, apa sih jenis bentuknya? Mungkin kalian yang bisa tahu. Jadi, bisnis online itu adalah bisnis aktivitas yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet dan aktivitas bisnisnya. Jadi, syarat pertama untuk memulai bisnis online adalah punya internet. Wis kudu ya kuncine duwe internet. Nah, duwe ya wis namanya bukan bisnis online, wis offline. Offline itu jadi pertama kita harus mempunyai jaringan internet. Bisa mungkin kalian pakai data, beli pakai data di Telkomsel atau yang murah Tri ya nih dengan ayam Tri gitu, harus punya internet. Atau bisa juga wifi, mungkin rumah kalian ada wifi juga. Kalau saya kebetulan di rumah saya ada wifi, jadi saya itu rumah saya terbantu karena pendukungnya ada wifi di rumah saya, jadi nggak setiap bulan nggak terlalu mengeluarkan banyak karena bantu itu. Di bisnis online itu ada bisnis yang dijalankan jadi yang dijalankan secara dunia maya. Jadi seperti kita punya toko secara fisik, toko tapi tokonya itu di dunia awang-awang lagi dunia maya, nggak tahu tidak punya kui. Lalu pertama, kalian harus menyelesaikan 4 jawaban ini. Yang pertama apa? Apa sih? Kita harus tahu apa sih produk atau jasa yang kita ingin jual. Jadi mana kayak aku pengen ngedol kosmetik. Oh iya, aku kan pinter gambar. Aku kan pinter ngelukis. Aku pengen ngedol lukisanku. Aku kan pinter ngedit. Aku pengen ngedol jasa editku. Aku kan pinter masak-masak. Aku pengen ngedol masakanku. Berarti kalian harus menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Jadi apa yang ingin dijual. Berarti kalian harus punya itu, harus menyelesaikan apa yang ingin dijual. Kalau belum punya apa-apa ya nggak jadi. Jadi harus ada produk atau jasa yang ingin dipasarkan, yang ingin dijual tersebut. Nah, kalau sudah tahu apa yang ingin dijual, selanjutnya untuk siapa? Kita harus tahu untuk siapa sih produk atau jasa yang kita akan jual tersebut. Jadi si produk kita itu harus punya target itu orang yang mau nikah itu undangan, paling mahar. Di sini ada ya kayaknya di daerah Tangmau craft ya craft itu setahu saya Mas Darsono itu ya. Itu mahar itu untuk siapa sih? Itu untuk yang mau nikah itu. Oh, berarti dia udah punya produk dan udah punya target marketnya. Lalu di mana kita menjual produk tersebut?
terserah kalian. Kita harus punya tempat di mana kita memasarkan produk tersebut. Mungkin juga sekarang itu di Instagram, bisa di WA, atau mungkin kita memanfaatkan marketplace Tokopedia, Shopee. Jadi kan kita sudah punya tempat, berarti oh iya berarti aku wis duwe produk iki, targetku wong-wong iki, dan aku ngedole neng kene. Wes. Lalu bagaimana kita harus menyelesaikan pertanyaan bagaimana memasarkan produk tersebut. Gimana sih awak dhewe caranya memasarkan produk tersebut? Apa door to door dengan iklan. Door to door itu karena kayak kita mengetuk satu-satu konsumen mana. Halo, aku punya produk ini loh, itu door to door itu. Atau juga bisa yang berbayar itu yang pakai iklan. Iklan itu ada FB Ads, ada Instagram Ads. Atau juga bisa endorsement. Jadi kalau kalian punya dana lebih, mungkin bisa mengendorse selebgram yang harganya selangit. Itu atau mungkin aku pengen endorse yang kianu lah, aku langsung pakai payuku. Itu juga bisa, itu cara pemasarannya. Jadi harus tahu bagaimana cara pemasarannya. Panungin ya apa tak gawe diskon ya engko enek sing lirik juga bisa. Lanjut saya ingin memberikan sharing dalam memilih produk yang akan dipasarkan. Pengalaman saya ya. Yang pertama itu yang sesuai dengan minat dan bakat. Ya mungkin kayak aku termasuk saya itu kan cewek. Maksudnya mungkin kan bayangannya kayak fashionnya jilbab. Tapi dari dalam diri saya itu kayak rasa seneng loh. Gue mau ribet lagi. Termasuk kayak cewek tomboy ya. Aku males banget ngono-ngono gue gitu. Terus aku pengenku kaos apa kaos cowok wis sing gampang wae ngono ya wis minatku itu ya wis sing tak pasarke gitu. Lalu apa mungkin kayak kowe bakatmu apa tuh? Bakatku ki apa ya? Bakatku ngedit ya wis itu yang bisa dipasarkan juga bisa itu. Yang kedua pilih produk yang sedang booming. Nah, yang sedang booming sekarang ini apa kira-kira? Ngeri ya. Sudah terlalu booming ya mungkin ya. Ya masker, apa sekarang itu saya rasa yang paling booming itu kosmetik sih, menurut saya. Kayak kosmetik sudah menjadi kebutuhan ya, kayak wedok kayak butuh maca, butuh gitu. Lalu yang ketiga pilih produk yang relate dengan masyarakat, jadi yang berhubungan dengan masyarakat. Mungkin ya seperti sandang pangan itu ya kayak makanan itu kan berhubungan dengan masyarakat. Wongki ya butuh maam loh, jadi ya mungkin pengen mencoba hal-hal baru. Mungkin kalian pinter masak itu aku punya resep ini tak tahu. Ini sandang pangan itu aku punya baju ini atau. Lalu pilih produk atau jasa yang jadi yang unik itu belum orang itu nggak ada yang menyaingi, jadi unik. Ini contoh unik apa ya? Ini kayak jual kaos dengan kata-kata apa sesuai dengan kata-katamu apa kan unik lah. Lalu keenam, produk atau jasa yang menciptakan solusi bagi konsumen. Jadi sebenarnya ini yang paling apa sih menurut saya. Jadi kita itu bisa menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Ini kayak dewe pas deskripsi rumusan masalah kan ada jawabannya gitu. Jadi kita lihat ya sekitar iki masalah yang ada di sekitarku itu apa ya? Oh iki, wong iki kok mbah kok anu tak akeh wong pegelinu. Gitu aku nek menciptakan jamu sing marai kuat, jamu sing memberi badan sehat itu iso deh. Bisa untuk solusi bagi mereka. Ya wis kayak menciptakan jamu untuk orang-orang yang sedang kakek yang sedang badannya sakit. Jadi kan kalian menciptakan solusi atau enggak mereka kayak remaja-remaja jerawatan ki anu. Kalian membuat produk obat jerawat yang bisa memberikan solusi untuk orang-orang yang berjerawat. Lalu mereka kayak aku kurang tinggi ini aku pengen dhuwur apa aku lemah banget pengen kuru.
Mungkin kalian bisa meracik sebuah ramuan untuk solusi bagi orang-orang yang gemuk, bagi orang-orang yang kurus mungkin itu. Karena kalau kita menciptakan solusi untuk orang yang sedang bermasalah, itu rego piro-piro ya bakalan dituku. Jadinya ya barang penting masalahku terselesaikan. Jadi aku harus beli barang ini ya. Jadi kalian menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketujuh, posisikan kalian sebagai konsumen. Nah, kalau bisa kalian kalau menjual itu kira-kira ada gelem tuku rasi, ada memposisikan kita sebagai konsumen. Jadi momen aku dadi wong tuku kira-kira gelem rasi tuku barang sing tak adol iki. Oh iya aku ya gelem monggo ya wis tak adol wae. Ya berarti kalau jadi kan kita tahu posisi kita sebagai konsumen, oh ngene guys. Nah, selanjutnya. Nah, tadi untuk apa tadi udah ya. Mana kayak contohnya jasa translate. Mungkin di sini ada yang pinter bahasa Inggris. Kita ini sekitar kampus kurang enak deh sing jasa translate. Wis aku membuka jasa translate lah untuk mana mahasiswa yang butuh jasa translate. Biasanya banyak itu tugas-tugas bahasa Inggris, karyawan, anak sekolah. Kalau jual baju anak ibu-ibu muda, lipstick. Nah, sekarang itu juga lagi booming tanaman, nggih. Jadi kalian bisa melihat peluang yang sedang booming ini. Si aku di rambut tanaman ini ya wis, aku tak gaya rambut tanaman Lanjut. Nah, di mana ini sebenarnya kalian juga bisa membuat website. Ini website itu yang gratis, yang kalau saya tahu itu Blogspot, WordPress itu ya, tapi kayaknya kalau yang gratis mungkin mudah tenggelam, mungkin kalau yang mau berbayar itu ada .com, itu ada cara yang tersendiri, tapi saya belum sampai ke website itu ya. Itu ada dua marketplace itu ya, juga marketplace itu adalah kenapa orang-orang suka beli di marketplace karena mereka merasa aman, jadi pembeli itu aman, jadi kan uangnya itu kalau kita beli uangnya kan masih di marketplace. Jadi si penjual baru ngirim dulu, baru uangnya dikasihkan penjual. Jadi kan si pembeli merasa aman. Jadi kebanyakan orang-orang itu belinya di marketplace. Lalu akun sosial media itu ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Jadi kalau WhatsApp biasanya kalian mungkin suka melihat status teman itu. Monggo lur dituku jamin. Terus kayak Instagram itu punya kayak Facebook itu ada akun buat bisnis juga. Jadi Twitter itu sekarang juga lagi rame kalau kalian mau mendalami lagi Twitter itu. Terus yang keempat, bagaimana itu ya tadi ya bisa door to door, bisa iklan, dan bisa endorse. Nah sebelum kita benar-benar kita kalau membuat toko kan kita harus membangun personal branding. Jadi di sini kalau kita mau memulai itu kita harus punya branding, punya identitas. Jadi personal branding itu adalah identitas diri. Sopo sih wong iki. Jadi strategi yang pertama itu menggunakan nama yang tepat. Nama yang tepat itu yang pertama mudah dieja. Yang kedua mudah diingat. Yang ketiga, mampu menggambarkan visi misi bisnis Anda. Yang keempat itu unik, kalau bisa itu. Contoh, kalian punya toko jilbab bagus nih. Loh, jauh banget sih, kok kurang efektif ya rasanya. Yes lah, disingkat jadi Hani Jilbab. Lumayan apa sih ini? Apa ya? Terus jadi Honey Queen kan menggambarkan kayak yang memakai jilbab itu merasa seperti ratu, kan mempunyai nilai yang unik ya Honey Queen. Aku mau beli jilbab di Honey Queen namanya kan terngiang-ngiang terus, jadi kan memenuhi unsur tadi ya yang mudah diingat, jadinya namanya tidak belibet dan mempunyai visi misi serta unik. Honey Queen Honey Queen jual jilbab yang masa kini. Ya, selanjutnya setelah Anda sudah menemukan nama yang cocok, kalian juga harus punya logo. Nah, logo ini adalah, jadi ketika kita melihat logo ini, kita sudah tahu namanya kayak Adidas ini.
Seperti kalau yang terkenal itu Robani ya, udah tahu kan mungkin Robani itu. Oh ini, oh ya ini logo saya. Oh, udah kayak gitu. Dia harus punya logo. Dia yang udah pinter ngedit-ngedit buat logo itu udah lumayan nih, nggak usah bayar orang membuat logo juga bisa. Kalau bisa logonya itu mempunyai filosofi gitu. Nah, selanjutnya, di sini saya akan memberikan tips mengenai jualan di WhatsApp. Yang pertama, jangan spamming. Jujur ini salah satu yang saya jujur kalau ada teman apa yang spamming langsung titik aku tidak membukanya sih, tidak langsung tak skip mohon apa sih, males banget. Kalau bisa jangan spamming. Jadi kalau bisa diatur jadwalnya. Hari kalau jam 7 aku ngupload belum produksi mandek. Kalau bisa uploadnya di jam-jam yang orang itu tersebut aktif membuka, mana kayak bangun tidur biasanya uangnya aktif. Terusan jam siang itu istirahat, iseng-iseng buka WhatsApp. Terus jam-jam malam mau tidur biasanya orang juga buka WhatsApp, itu nguploadnya jam segitu. Nah, ada jam-jamnya. Lalu yang kedua, perbanyak kontak. Nah ini kalau aku sih dulu itu karena saya mencantumkan nomor WhatsApp saya di Instagram, di marketplace saya itu juga, kalau mau tanya-tanya lanjut hubungi WA ini ya sih semua. Bisa perbanyak kontak, mungkin kalian di grup-grup itu disimpenin semua teman-teman. Yang ketiga, gabungkan dengan media sosial lain, mana kayak Instagram, punya Instagram digabungkan dikasih di status itu. Yang keempat, gunakan copywriting. Ini nanti penjelasannya selanjutnya. Yang kelima, jangan jualan sendiri. Kalau bisa kalian kerjasama, mana aku dikonco iki yo bareng-bareng balik iki dadine kan lumayan tuh meneh wong iki payu sampeyan wong iki. Jadi karena banyak yang jual, jadi kan traffic itu lalu lintasnya itu jadi rame, oh berarti barang iki mau jadi lagi rame ngono. Jadi ngomong jadi pengen tuku ngono. Lanjut. Nanti kalian apa sih copywriting itu? Jadi saya juga lagi baca juga sih. Jadi copywriting itu adalah seni menjual lewat tulisan. Jadi kan di dunia maya itu menurut saya pintar-pintarnya orang dalam berbicara ya, dalam membuat kata-kata itu. Jadi copywriting adalah teknik pemasaran yang membujuk orang untuk memberi produk kita. Jadi karena kata-katanya itu bagus, karena kata-katanya itu menghipnotis, jadi kita mau menggunakan produk tersebut, mau membeli produk tersebut. Nah, rumus sederhana copywriting itu ada AIDCA. Yang pertama, attention. Attention itu menarik perhatian. Jadi tarik perhatian dengan sebuah headline. Ini kayak pengen langsung klik kan, dikejutkan dengan headline. Jadi hal itu juga digunakan oleh para YouTuber juga kan, banyak kayak apa kan judulnya digawe menarik kan, menarik perhatian gitu. Yang kedua, minat. Kan kayak pertama, kalau bisa ini menggunakan teknik storytelling. Storytelling itu bercerita ya, mana halo guys, temanku ini pengen banget nih mau turun 50 kilogram, tapi dia bingung mau gimana, mau olahraga tapi susah. Ya udah deh, saya sarankan untuk meminum ini. Alhasil pemakaian seminggu udah turun deh. Kan menarik, karena cerita tersebut kita kan berpikir cepet seminggu iso terus lah tuku. Terus yang keempat, hasrat. Jadi ciptakan keinginan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional. Jadi orang yang bisa menguasai copywriting ini emang dewa sekali. Jadi bisa menganu emosi kita sebagai konsumen untuk membeli barang tersebut. Jadi ya udah, contohnya kayak kamu mau terus-terusan badan seperti itu, nggak mau pengen nganu, misal iya emosinya langsung nganu, ya wis aku tak tuku ngono. Yang terakhir ada keyakinan.
kita memasarkan itu dengan memberikan testimoni dan statistik mana iki lho wong nggawa iki iso turun semene iki lho kayak testimoni orang-orang yang beli. Makasih ya sis, berkat produkmu saya sekarang turun 50 kg. Wah, ngene. Oh iya, berarti wong iki dodol tenanan ora berapus-apusan. Berarti setelah kita menceritakan storytelling tadi ya dengan panjang lebar, dengan bahasa yang memikat, menarik, emosional, lalu juga disertai dengan bukti-bukti data-data yang statistik. Jadi ya udah copywriting itu unsur-unsurnya terpenuhi dan membuat para konsumen tertarik membeli atau menggunakan jasa kita. Ya wis. Nah, itu. Yang selanjutnya. Tips jualan melalui Instagram. Yang pertama, Anda harus mempunyai akun Instagram ya sebelumnya. Itu ya seperti biasa daftarnya itu pakai email. Jadi kalian harus punya email. Jadi dalam berbisnis online itu diusahakan. Jadi kalian harus punya email daftar, lalu akunnya dibuat akun bisnis, nanti ada caranya. Nah, dalam Instagram itu bentuknya seperti di atas ini ya. Jadi ada nama akun, logo, terus ada keywordnya, terus ada deskripsi tentang bio-bio gitu. Nah, terus berjualan di Instagram itu gimana sih? Yang pertama, percantik akun Instagram Anda. Jadi buat namanya sebagus mungkin, lalu logo semenarik mungkin, lalu gunakan bio yang isinya itu kata-katanya itu bagus, lalu juga merapikan feed Instagram Anda ya. Jadi kalau bisa Instagram itu feed-feednya yang bagus, mana kayak backgroundnya putih kabeh apa piye kan digawe kan dipandang enak, dipandang mata itu enak kan awake pas buka ini gitu. Jadi kadang harus percantik akun Instagram, lalu identifikasi target market. Dulu saya masih manual sih, jadi saya nimbrung ke postingan ke toko puyuh dengan. Tapi mungkin sekarang itu canggih ya, jadi kalau nggak mau ribet itu bisa pakai Instagram Ads itu juga iklan, jadi nanti di postingan orang itu ada iklannya kita, tokonya kita itu mungkin. Terus kalau enggak kalian pakai hashtag itu ya hashtag itu yang garis miring itu. Jadi kalau kalian menjual jilbab itu harus hashtag jilbab anak, hashtag jilbab murah, hashtag jilbab Indonesia. Lalu juga kalian sekarang kan ada fitur Instagram Story yang itu apa highlight gitu, kalian gunakan fitur tersebut. Yang mana mungkin yang satu highlight satu itu kayak tentang harga, highlight 2 tentang testimoni, highlight 3 tentang model-model produk gitu. Ya manfaatkanlah fitur-fitur Instagram tersebut. Lalu yang ketiga, buat konten. Nah ini, kemampuan membuat konten kita itu harus jago dalam penjualan lewat Instagram. Konten itu apa sih? Konten itu ya materi, gimana ya? Isi yang ada di Instagram kita, mana kayak kayak tahunnya konten tentang DNA. Dan kita kontennya kalau jual kosmetik mungkin kita direkam dewe lagi nganggo produknya, aduh tanganku hitam sekali ini gara-gara pakainya di putih Instagram. Kan konten pas packingnya dididohne, oh iki toko iki lagi packing iki masuk dalam Instagram story. Konten tanya jawab, halo girls, apa sih masalah kamu dalam kulit kan mengajak orang untuk tetap relasi dengan kita kan, jadi kan dekat ya antara produsen dengan konsumen, jadi ya kan ikatannya dekat, jadi kalau tertarik oh ya kontennya apik, akhirnya baru kita mengiklankan produk kita pelan-pelan. Yang kedua, promote akun Anda.
Jadi kalau bisa ya, kalau yang punya uang lebih, kalau dia iklan di Instagram itu lebih efektif, karena algoritma Instagram itu biasanya kalau orang mau nikah ini biasanya golai dekor-dekor, undangan-undangan. Terus biasanya konsumen yang sukanya nyarinya itu akan ketemu dengan iklan-iklan yang menjual produk menjual yang berhubungan dengan itu juga. Nanti iklan kita, mana kita buat jasa undangan itu akan muncul di laman orang yang sedang mencari undangan atau gitu. Jadi lebih maksimalnya gunakan Instagram iklan ads itu. Jadi yang kelima, optimasi akun Anda. Jadi ya ini, mengoptimasi dengan feed Instagram, caption yang menarik, dengan Instagram Story, dengan highlight itu. Lalu selanjutnya, jualan di marketplace. Jadi yang pertama itu kita mencari produk atau supplier yang tepat. Jadi kalau memang kita di sini di Solo, Dewi harus ngerti, memang tidak produksi sendiri ya. Kalau produksi sendiri berarti kan sudah punya produknya. Kalau tidak punya, kita harus mencari produk supplier yang tepat. Ini kalau saya itu dulu di Klewer, biasanya Klewer atau Beteng itu saya cari, oh iki kita nyetok terus iki aneh wis. Berarti kan. Lalu yang kedua, membuat toko semenarik mungkin. Jadi ya kayak tadi, membuat namanya bagus, logonya bagus, deskripsi bagus gitu. Yang ketiga, mengedit foto produk semenarik mungkin. Jadi biasanya produk-produk dengan foto produk yang menarik akan menarik yang cantik akan menarik perhatian lebih daripada produk yang difoto dengan sama-sama nih kayak iki difoto klik ngono apa iki kayak ini menarik. Tapi beda lagi umpamane kembang ini kayak backgroundnya putih, tak kasih daun-daun, sangat difoto dengan profesional sih kan menarik perhatian. Apik banget sih kan, jadi orang akan tertarik untuk membeli. Jadi buat foto produk yang semenarik mungkin. Lalu menggunakan judul efektif. Jadi memangnya kalau kalian jual produk kaos printing, kalian jangan menggunakan judul kaos printing tok, jangan. Gunakan judul kaos pria spasi kaos wanita spasi kaos murah spasi kaos printing lah, baru judul mainnya itu kaos printingnya. Berarti kalau bisa judulnya sepanjang mungkin, karena kita kalau di marketplace itu mencari keywordnya itu kan dari general ya, dari ini kayak kaos lengan panjang, kaos lengan panjang murah, baru kaos lengan panjang murah printing. Jadi kita membuat judul itu jangan hanya pendek aja kaos printing, kalau bisa kaos panjang, kaos murah, kaos printing. Jadi kalau orang nyari itu, oh ya yang muncul produknya kita gitu. Terus yang kedua, menentukan harga yang tepat. Nah, sebelum kita meluncurkan barang kita, itu kalau bisa kita riset dulu di semua marketplace saingan-saingan kita. Rata-rata regane piro sing ngono. Kalau bisa kalau bisa di bawah harga mereka meneh. Ya wis tak medhonke 1000 lah lumayan ngono meneh. Harganya 100.000, kita jual 99.000 kan. Kita ikut kayak sewu, tapi kok nanti kok regane ya beda ya, tulisannya ya wis murah. Mereka kan mungkin ya nggak tahu, orang kan tertarik ke harga yang 99.000. Lalu yang trik menggunakan dengan cara harga. Manfaatkan fitur diskon. Jadi di marketplace itu ada coret harga ya. Jadi kita naikkan dulu ya, berarti 100.000 dicoret jadi 90.000 coret 10%, diskon 10%. Jadi kita manfaatkan. Jadi kan biasanya cah wedok banget biasanya. Kalau di mal-mal di matahari itu kan, kalau yang diskonan itu kan kita kayak mata kita terbelalak. Nek diskonan langsung menyerbu. Padahal aslinya regane ya padha wae nek dipikir. Tapi ya karena ada harga coret, jadi kan kita tertarik untuk membeli. Jadi manfaatkan harga coret tersebut. Lalu yang ketujuh, fast respon.
Jadi ini mungkin kesalahanku yang dulu-dulu ya, karena waktu saya terbagi buat kuliah juga, jadi saya kurang fast respon juga kepada customer. Jadi kalau bisa itu kita fast respon, nanti uang pembeli ki seneng nih apa tempatnya itu tukune cepet ngono. Jadi Kak ini harganya berapa? Ada anunya enggak ngono deh. Wong iki tekone esuk tapi balesnya dia lagi 3 hari kemudian kan jadi wis lunga atau wis kabur duluan. Jadi kalau bisa kita fast respon langsung. Karena kayak pagi tadi ditanyakan jam 8 langsung dijawab. Ada sih gitu. Karena kayak gitu. Jadi harus responsif. Jadi emang jual online itu HP harus benar-benar di tangan, nanti kalau ada apa-apa gitu. Terus yang kelanjutnya menggunakan iklan ini ya berbayar lagi ya. Jadi kalau ingin lebih jualannya lebih meningkat, efektifnya itu menggunakan iklan, karena iklan itu kan ya kayak neng TV lah, jadi enak iklan kan ada jadi ngerti kan. Jadi gunakan iklan di marketplace tersebut. Selanjutnya, tantangan dalam jalani bisnis online. Itu yang pertama banyaknya kompetitor. Itu kita rasakan di saat-saat ini. Jujur dalam saya bermain itu belum terlalu banyak, saya ya tahun 2014. Jadi saya itu berjalan kayak mulus terus, tapi sekarang karena mungkin orang semakin sadar bahwa boleh duit ya susah, karena akhirnya ya orang-orang itu beralih menggunakan bisnis online, apalagi di masa pandemi ini. Saya mendapatkan data bahwa di masa pandemi ini di marketplace itu bertambah 200.000 orang yang berjualan. Jadi kan banyak sekali tuh. Jadi mungkin itu tantangan bagi kalian yang ingin menjalankan bisnis online. Berarti banyaknya kompetitor. Kabeh wong ki ngedol kabeh. Yang kedua, perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi terus berkembang terus. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan ketinggalan. Jadi kita akan stuck di tempat, mati di tempat. Pokoknya pada awak dewe ketinggalan. Apa layah-layah aku kok sik layaran sik mah. Ngerti-ngerti perkembangan teknologi wis ganti ngene dan kita tidak mengikuti, kita akan mati di tempat. Lalu yang kedua, penipuan. Nah, ini biasanya sering ya yang dulu, apalagi kalau karena bisnis online itu adalah bisnis kepercayaan menurut saya. Jadi kita itu percaya bahwa si pembeli akan membayar, dan kita percaya si penjual akan mengirimkan barang tersebut. Apalagi dulu dalam sebelum ada marketplace itu kan hanya WA, BBM dan lain. Jadi modal kepercayaan. Jadi nek wong sing kaya khawatir ngono ya emang males ya lan kuwi ya barangnya apik ora ya. Jadi saya dulu coba lancar terus sih, jadi setiap belinya anusan pada suatu ketika dia mbak iki jetku kurang ki kiriman sih ya barangnya, aku karena sudah percaya karena pelanggan ya wis lah rapopo. Jadi kan ya wis kita mau menuntut siapa karena ya nggak ada bukti dan juga itu nggak terlalu besar juga, mau diperkarakan ya kita duitnya tidak tinggal memperkarakan itu. Jadi kendala yang penipuan itu. Tapi kalau di marketplace tidak sih, mungkin bisa meminimalisir penipuan tersebut. Lalu yang keempat, manajemen keuangan. Jadi kalau kita tidak bisa memanajemen keuangan, modal kita, uang kita yang kita putar untuk berbisnis online itu ngerti-ngerti entek dewe. Mungkin karena kita aku ndek akeh borong ngerti-ngerti det sing tinggo dodolan kuwi dijikuk tinggo kebutuhan, akhirnya kita tidak punya modal lagi. Lalu yang kelima itu adalah konsumen yang rumit. Jadi suka duka menjadi bisnis online itu ya menemukan konsumen yang unik-unik. Padahal udah jelas-jelas ada harganya kan, tapi masih ada yang nanya, Kak harganya berapa? Terus Kak ini kok nggak dikirim sih, resinya malah yang ribet. Jadi emang tantangan yang itu konsumen yang rumit itu. Tapi ya kita karena menikmati ya wis dinikmati wae ngomong. Saya minum dulu ya.
Oke, selanjutnya. Ini materi terakhir sih. Jadi bagaimana sih kiat-kiat menjadi muslimah yang sukses berbisnis online? Ini yang pertama, menurut saya mulai aja dulu. Jadi ya kayak aku sih mau karena mungkin karena didorong orang tua, jadi ya wes lah aku mulai aja dulu, nanti masalah suka atau tidaknya nanti mengalir sendiri, ya wes mulai aja dulu. Kayak aku mau mulai jualan baju, ya udah mulai aja dulu. Terus yang kedua, niat karena Allah. Jadi kalau bisa kita berbisnis itu diniati karena Allah, diniati aku pengen sedekah, menurut kayak aku gini iso sedekah luwe, gini iso membangun masjid, gini iso, jadi diniatkan karena Allah. Jadi jujur dulu pas waktu saya lagi turun-turunnya jualan, kan uang saya itu sudah terkumpul, tapi aku bingung apa nih mengembangkan bisnis ini, ya wis. Terus aku pasrah bae lah, aku tak rasa nganu. Duitku iki tak nggo, kebetulan di masjid kelompok saya itu ada pembangunan masjid. Jadi saya serahkan untuk membangun masjid untuk gawe iki kan. Alhamdulillah. Ya karena mungkin pertolongan Allah juga, karena niat karena Allah, ya wis. Duitku sing tak kene sabilillah kuwi diganti lebih dari yang dikeluarkan. Jadi diniati karena Allah. Lalu yang ketiga, punya mindset positif. Jadi kita itu ojo negatif thinking terus lah, jadi nih bismillah aku dodol payu terus engko ngerti-ngerti lah ya nek wong tuku siji, wong tuku loro, engko ngerti-ngerti oke dhewe. Yang keempat, tidak gengsian. Jadi kita sebagai pebisnis itu jangan gengsi lah. Tidak boleh gengsian, tapi jadilah bergengsi. Jadi mungkin ada sebagian dari kalian emang memulai kayak merasa malu ya. Aku iseni mbek koncoku kok dodolan ngene-ngene. Dulu aku juga itu, tapi saya melawan rasa malu saya itu. Di dulu waktu SMA saya juga jualan di kelas ngono. Barang penting untuk duit ngono, jualan ngono. Terus kuliah nggawa barang-barang tadi, kalau saya gengsi mungkin saya tidak akan berani untuk menjadi pebisnis itu. Lalu pantang menyerah. Kemana kayak tadi ditipu itu, kalau saya mau menyerah, loh kok ditipu ini tuh, ya wis aku tak mandek weh. Aku tak sekolah tak wae engko sok ben yo ngetutne bojone ngono. Mungkin aku akan ngono. Karena saya pantang menyerah, saya menganggap sebuah musibah sebagai masalah itu sebagai tantangan. Jadi saya harus menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi harus pantang menyerah. Lalu yang keenam, bisa mengelola keuangan. Kalau bisa itu kalian itu rajin menabung ya. Jadi mungkin saya tipenya juga jarang belanja. Jadi uang saya itu emang cepat juga termasuk ya, karena jarang belanja juga. Jadi kalau bisa uang bisnis sama uang pribadi itu dipisahkan. Kalau bisa, tapi kalau tidak ya, kalau ingin membeli sesuatu harus, kalau udah dapat uang itu kalau bisa 30% itu ditabung. Lalu yang selanjutnya buat tambah modal. Lalu yang ketujuh, rajin bersedekah. Saya kan ada juga ya ayat bahwa tidak akan miskin bagi seseorang yang mensedekahkan hartanya. Jadi wis kowe aja khawatir nek hartamu iki mbok sedekahkan. Jadi kalian harus yakin kalau kalian rajin bersedekah, insya Allah Allah mengganti yang lebih lagi. Ya kayak tadi saya ketika saya sudah putus asa, saya ya wis duitku sing tak duwe iki tak niatke tinggal bangun masjid sithik tinggal nganu ya wis. Akhirnya dapat kuwi. Lalu yang ke-8, sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat yang bisa
melancarkan rezeki kita ya. Rezeki itu tidak harus uang, jadi kesehatan juga, mungkin kelonggaran juga. Jadi kalau kita rajin sholat duha, insya Allah rezeki akan lancar insya Allah. Lalu banyak zikir. Saya pernah mendapatkan nasihat kalau kita banyak-banyak istighfar, insya Allah ya kehidupan itu akan lancar. Jadi minimal itu kita usahakan bisa istighfar 1000 kali. Dan raisa sebanyak-banyaknya lah man digunakan untuk zikir. Lalu yang terakhir adalah doa orang tua. Di sini saya rasa emang orang tua berperan penting dalam hidup saya juga ya. Karena ibu saya itu termasuk orang yang tidak anak pitu kabeh ya lancar-lancar kabeh. Jadi emang doa orang tua itu apalagi doa ibu bisa menembus langit tanpa batas. Jadi ya baik-baik. Jadi kalau bisa kalau kita mendapat rezeki lebih itu membahagiakan orang tua. Karena orang tua itu berperan sangat penting bagi kita. Ya segitu yang bisa saya bagikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Dan kelebihan itu hanya milik Allah semata. Di sini saya juga baru pertama kali berbicara di depan publik. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmunya yang sangat banyak dari awal sampai akhir, kami syukuri. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Yang ada di studio maupun yang di sektor-sektor, amal solihnya untuk infak fisabilillah. Bagi yang belum infak, kami persilakan infak terlebih dahulu. Atas infak fisabilillah dari teman-teman semua, kami syukuri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Ya, Nafir, tadi kan Mbak Hanifah udah banyak banget ya penjabaran dari bisnis online, udah tahu tips dan triknya dari bisnis online biar sukses tuh